Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini Anda di dalam berkat Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidup kita, ya. Saudaraku, di dunia kita yang hari ini makin modern, makin maju, makin luar biasa berkembang, ya. Dunia ini semakin individualis loh. Ya, banyak orang hanya lebih fokus kepada tentang dirinya sendiri. Aku. Makanya ada I, semua dengan I, tentang dirinya. Duduk kumpul, sekeluarga duduk, semua tentang dirinya, main gadget masing-masing. Betul? Semua sekarang individualis. Padahal di dalam Alkitab, Tuhan seringkali mencurahkan berkat-Nya bukan kepada individu, tetapi kepada umat yang hidup dalam kesatuan. Mazmur 133 membuka dengan seruan emas berkata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu Mazmur 133. Rukun itu bukan hanya tidak berkelahi, enggak saudaraku. Tetapi rukun itu lebih kepada memiliki satu hati, satu arah, dan satu roh. Saya ulang ya, satu hati, punya satu hati, satu arah, dan satu roh. Kesatuan jadi bukan sekedar bersama di dalam ruangan, tetapi kesatuan itu apa? Kesatuan adalah kondisi rohani. Efesus 4 ayat 3 berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan di dalam satu stage kondisi rohani. Dan kesatuan itu tidak bisa otomatis. Bukan otomatis. Maka di dalam Efesus 4 ayat 3 ada kalimat berusahalah. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Ada sesuatu yang dikerjakan di dalam kesatuan itu. Berusahalah memelihara, take care, merawat. Maka di dalam cara kita merawat, memelihara dan berusaha itu untuk membina kesatuan di dalam komunitas atau apapun, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengampunan, dan dibutuhkan kedewasaan, saudaraku. Dan ingat ya, kesatuan itu adalah respon dari iman kita. Yesus berdoa begini, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Itu terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Ini mau menunjukkan bahwa kesatuan, keunitian adalah kerinduan dari pribadi Yesus itu sendiri. Dan keunitian adalah respon dari iman kita. Kita beriman kepada pribadi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan komando kepada kita untuk kita memiliki keunitian. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Keunitian. Supaya saudaraku itu lambang atau tanda respon iman kita kepada pribadinya. Kesatuan juga adalah kesamaan fokus. Bukan semua harus sama, tidak. Tetapi semua mengarahkan hati yang sama, yaitu untuk menyenangkan Bapa. Dan kita harus serupa seperti Kristus. Sama. Amin, saudaraku. Maka kalau saya mau gambarkan di dalam Mazmur 133, gambar keunitian atau kesatuan itu seperti minyak urapan dan embun. Minyak urapan ayat 133, Mazmur 133 ayat yang kedua itu menggambarkan minyak urapan di kepala Harun. Minyak ini mengalir turun dari kepala, jangkut, leher, dan baju. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Berkat Tuhan itu mengalir ketika ada tatanan dan keunitian. Dan minyak itu harum. Harum artinya apa? Kesaksian hidup yang diberikan dari keunitian itu akan menjadi berkat untuk orang yang melihat dan menjadi berkat untuk nama Tuhan dan kerajaan Allah. Dan ingat saudaraku, dari minyak urapan di kepala Harun ini kita bisa belajar begini. Urapan tidak berhenti di kepala.
tetapi turun ke bawah. Artinya apa? Orang lain yang ada di bawah kita ikut merasakan berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Maka kalau apapun lah, keluarga atau gereja, komunitas-komunitas kita bersatu, ada keunitian, Tuhan akan mengalirkan sesuatu yang besar dari atas ke bawah tanpa terhambat oleh konflik. Amin, saudaraku. Itu gambarannya. Dari ayat yang ketiga dikatakan embun dari Hermon. Hermon adalah gunung yang tinggi, embunnya lebat, segar dan membawa kehidupan. Artinya apa ini? Artinya adalah kesatuan membuat suasana rohani segar di dalam komunitasmu, keluargamu. Tidak dipanaskan dengan konflik, cekcok, ribut, dan ini dan itu terus. Coba ya saudaraku, kalian yang menikah, keluargamu panas terus. Coba dengarkan renungan ini baik-baik. Mungkin pelayanan kita ribut terus. Coba dengarkan ini baik-baik. Tanpa keunitian, tanpa kesatuan, tidak akan ada berkat Tuhan yang turun. Karena kesatuan itu akan membawa embun dari Hermon. Artinya apa? Akan membawa pembaruan, pemulihan, kerohanian yang hidup bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau gaduh, ribut, nggak bisa, saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya rindu membawakan renungan ini supaya kita semua mengerti bahwa kehidupan ini bukan tentang diri kita sendiri. Kehidupan ini adalah tentang jiwa-jiwa dan tentang hati Tuhan. Maka jangan tampilkan egomu sesuka hatimu, saudaraku. Dimanapun, nggak bisa, pasti bentrok. Di rumah pun, dengan keluargamu pun, orang gak bisa dibegitukan. Maka ingatlah, dibutuhkan yang namanya keunitian. Di dalam keunitian itu akan ada berkat yang muncul. Ayat yang ketiga jelas, Tuhan memerintahkan berkat. Bukan sekedar memberi, tetapi memerintahkan berkat. Berkat apa? Berkat bukan hanya tentang jasmani, saudaraku. Jangan anti dengan kalimat berkat. Wah, ini Pastor Stephen teologi kemakmuran. Bukan. Berkat di sini boleh saya katakan begini. Berkat kerukunan, berkat damai sejahtera, berkat-berkat yang indah yang mengikuti kita. Karena kesatuan itu menciptakan jalan besar bagi berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu dan hidupku. Coba ya saudaraku, dengan adanya keunitian di rumah tanggamu, akan ada berkat Tuhan turun. Berkat apa? Damai. Berkat apa? Anak cucumu bahagia. Ada berkat apa lagi? Berkat jasmani pun juga akan mengikuti. Apalagi berkat kesehatan, berkat keharmonisan di dalamnya. Kalau gereja pelayanan di dalamnya ada keunitian, ada berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat pelayanan yang semakin berapi-api. Kenapa? Karena di dalamnya ada sukacita Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kesatuan itu menciptakan jalan besar bagi Tuhan yang mengalir. Jadi apa yang dihasilkan dari kesatuan? Yang pertama, Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua, kesatuan itu memulihkan otoritas rohani. Kisah Rasul 2 berkata murid-murid berkumpul dalam satu hati. Dan Roh Kudus turun luar biasa, bergerak atas mereka. Dengar saudaraku, tanpa kesatuan tidak ada Pentakosta. Artinya apa? Tanpa keunitian, Roh Allah tidak bisa membuat sesuatu yang besar di dalam semua pelayanan yang kau buat. Keluargamu, apapun komunitas organisasimu. Amin saudaraku. Maka milikilah kesatuan, milikilah keunitian. Keunitian yang ketiga, keunitian itu membuka pintu kemenangan. Lihat Israel yang membangun tembok zaman Nehemia. Mereka bersatu, mereka bergerak cepat. Dan akhirnya mereka bisa menghancurkan musuh. Kesatuan itu membuka pintu kemenangan. Kalau ada masalah atau ada apapun dalam hidupmu, jangan gaduh, jangan ribut sendiri. Duduk tenang. Bicara satu dengan yang lainnya, bicara dengan baik-baik, minta hikmat Tuhan. Satukan visi, satukan misi, satukan kesepakatan. Maka akan baik, saudaraku.
Dalam pernikahan pun sama. Jangan saling menyalahkan. Tetapi belajar untuk memiliki keunitian. Dan yang keempat, saudaraku, kesatuan itu akan membawa kesehatan emosional kita. Coba ya kalau kita lihat ya. Konflik akan terus-menerus menguras energi dan mental kita. Habis pikiran kita hanya untuk membahas atau memikirkan tentang konflik itu. Tetapi bagaimana dengan kesatuan? Ketika kita ada di dalam keunitian, itu akan menghasilkan rasa aman, nyaman, dan yang paling penting adalah produktif, saudaraku. Akan produktif. Dan kalau di dalam keluarga yang rukun ada keunitian, anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Anak-anak bisa sehat secara mental mereka. Anak-anak bisa menikmati kasih Tuhan di dalam keluarga melalui orang tua mereka, melalui kakak atau adik mereka. Ada berkat yang turun di dalam keluarga yang rukun. Amin, saudaraku. Dan yang kelima, di dalam keunitian itu, kita sedang mengundang kehadiran Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Puji-pujian hanya bisa kuat bila hati jemaat bersatu. Amin, saudaraku. Kesatuan mengundang kehadiran. Sepakat, suami istri sepakat mengundang kehadiran Tuhan. Jemaat sepakat, satu visi, satu misi mengundang kehadiran Tuhan. Apapun itu. Tetapi ingat ya, iblis tidak tinggal diam. Iblis gak suka ada keunitian. Iblis selalu menjadi pribadi yang ingin memecah belah yang namanya keunitian. Iblis rindu keluargamu hancur. Iblis rindu pelayananmu pecah. Iblis rindu para pemimpin dihajar oleh para pengikutnya. Iblis rindu ada pemecah belah di dalamnya. Iblis rindu supaya semuanya kacau dan berantakan pelayananmu. Tidak boleh ada pekerjaan Tuhan yang berhasil dan berjalan mulus di mata iblis. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, hati-hati dengan apa yang kita lakukan dan semuanya harus kita bawa di kaki Tuhan. Tanpa itu semua bahaya, saudaraku. Ingat ya, saudaraku, musuh dari kesatuan itu adalah ego dan kepentingan diri. Filipi 2 ayat 3 berkata, janganlah mencari kepentingan diri sendiri. Semua hal, dalam hal apapun, kalau orang mementingkan ego dan kepentingan dirinya sendiri, maka akan menjadi biang kehancuran dimanapun dia berada. Maka jauhi ego dan kepentingan dirimu itu. Pastikan hanya untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, apalagi musuh dari kesatuan? Kepahitan hati yang tidak dibereskan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, akar pahit merusak banyak orang. Orang yang pahit, yang gak beres hatinya, mau pindah ke organisasi seberapa banyak pun tetap akan bermasalah. Karena bukan organisasinya yang bermasalah. Seringkali orang itu dan hatinya yang bermasalah. Akar pahit merusak banyak orang. Maka bereskan hatimu, siapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Segala hal-hal yang pahit di masa lalumu bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kau menerima pemulihan daripada Dia. Apalagi musuh dari kesatuan? Yang ketiga adalah gosip dan kata-kata negatif. Satu kalimat desisan ular dilepaskan di salah satu mulut kita. Itu bisa merobohkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Bisa merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bisa merusak pertemanan yang dibangun bertahun-tahun. Bisa merusak pernikahan yang dibangun bertahun-tahun. Ingat saudaraku, gosip dan kata-kata negatif itu mematikan. Maka mintalah kepada Tuhan, pegang pintu bibir kita. Supaya kita dijauhkan dari yang namanya gosip dan kata-kata negatif. Amin, saudaraku. Apalagi yang keempat, musuh dari kesatuan adalah perbedaan yang tidak dikelola. Kesatuan bukan meniadakan perbedaan, tetapi mengelola perbedaan itu dengan kasih. Amin, saudaraku. Perbedaan harus dikelola. Dan milikilah kerendahan hati ketika memiliki perbedaan. Milikilah kasih ketika memiliki perbedaan. Kenapa?
Karena di dalamnya harus saling maju mundur, saling sama-sama maju dikit, mundur dikit. Jangan menang-menangan, saudaraku. Kadang orang itu hidup menang-menangan, akhirnya bentrok jadi konflik. Amin. Maka bagaimana pastor cara membangun keunitian itu? Rendahkan hatimu. Filipi 2 ayat 5 jelas berkata, rendahkan hatimu. Tidak ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Maka nggak usah ngomong deh, seperti Kristus. Udah deh, jalan begini-begini dulu. Ini Kristus tuh mengajarkan begini. Rendahkan hatimu. Amin. Dan cepatlah berdamai. Kalau ada sesuatu konflik atau apapun terjadi, jangan biarkan matahari terbenam dalam marah. Cepat-cepatlah berdamai. Bereskan apapun yang ada di hatimu. Dan izinkan Tuhan bekerja luar biasa. Dan prioritaskan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, kesatuan yang kokoh bukan dari aku dan kamu sepakat, tetapi kita sepakat dengan Tuhan. Dan yang keempat, jaga mulut. Hentikan gosip, komunikasi yang negatif, toksik lingkungan, sindiran apapun. Go, selesaikan semua. Dan bekerjalah dalam visi bersama. Ya, komunitas atau gereja atau pernikahan atau apapun lah. Ya, itu bersatu itu bukan karena semua setuju, tetapi semua bergerak kepada arah yang sama. Pernikahanku untuk nyenengin Tuhan. Pernikahanku adalah sekolah kehidupan. Gerejaku adalah sekolah kehidupan. Semua bekerja untuk visi bersama. Maka saya mau berikan ilustrasi. Kita seperti dua kuda penarik. Jika menarik terpisah, masing-masing mampu menarik 1 ton. Jika menarik bersama dan searah, bisa menarik 3 ton. Jika 2 kuda dilatih bersama sejak kecil, bareng-bareng mampu menarik 4-5 ton. Maka boleh saya simpulkan begini. Kesatuan bukan hanya menambah kekuatan, tetapi melipat gandakannya. Amin, saudaraku. Kesatuan bukan hanya menambah kekuatan, tetapi melipat gandakannya. Maka Mazmur 133 ditutup dengan kalimat, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita menjaga keunitian, kesatuan, berkat turun atas hidupmu dan hidupku. Yang kedua, kehidupan rohani kita akan semakin tumbuh, hidup. Dan gereja atau pernikahan atau komunitas apapun akan menjadi kuat. Dan keluarga akan mengalami damai sejahtera. Dan hadirat Tuhan turun nyata dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Maka berjuanglah mulai hari ini. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan kita mau benar-benar memiliki keunitian dimanapun Tuhan meletakkan kita untuk menjadi berkat-Nya. Amin ya saudaraku ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.